Betapa berharganya kekayaan alam nirwana. Jaga harta kita untuk masa depan, menyambut hari yang bahagia. Pesona alam bahari, kekayaan yang sesungguhnya, yang hakiki milik anak negeri. Lestari indahnya lautku. Laut kita, laut kita, laut kita. Pesona alam bahari, kekayaan yang sesungguhnya, yang hakiki milik anak negeri. Lestari indahnya lautku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tadi kalian udah ngeliat kan diorama yang aku buat? Nah, jadi kali ini aku bakalan ngepresentasiin diorama yang aku udah buat tadi. Langsung aja kita lihat videonya. Diorama adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nah, di sini aku ngebuat diorama tentang ekosistem laut. Di dalam diorama ekosistem laut yang aku buat ini, terdapat interaksi antar komponen, seperti simbiosis. Nah, di sini ada simbiosis komensalisme, yang artinya yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Di diorama aku ini terjadi antara ikan badut dan juga anemon laut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal terhadap sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari para predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan maupun keuntungan dalam hal ini. Terdapat juga simbiosis komensalisme pada ikan hiu dan juga ikan remora. Nah, yang kedua, ada interaksi predasi, yang artinya interaksi antara pemangsa dengan mangsanya. Di sini terjadi pada ikan hiu dan ikan-ikan kecil. Ikan hiu ini memangsa ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Kemudian yang ketiga, terdapat interaksi secara netral, yaitu artinya berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Di diorama ini terjadi pada ikan-ikan kecil, kuda laut, bulu babi, dan juga yang lainnya. Nah, di diorama ini juga ada rantai makanannya. Yang terjadi yang pertama pada ikan hiu yang memakan ikan sedang, kemudian ikan sedang memakan ikan-ikan kecil. Nah, si ikan kecil ini akan memakan zooplankton dan zooplankton akan memakan fitoplankton. Atau bisa juga anjing laut yang memakan ikan-ikan kecil. Kemudian di sini tergambar seperti ada
kapal nelayan yang dimana para nelayan ini sedang menangkap ikan. Nah, si ikan besar atau ikan hiu tadi itu akan mati, akan terurai lagi oleh pengurai atau yang disebut dengan dekomposer. Nah, yang tadi itu termasuk ke dalam pelajaran biologi. Kemudian sekarang aku bakal ngejelasin materi kimia yang masuk ke dalam proyek diorama ini, yaitu materinya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini aku ada rangkaian larutan elektrolit kuat. Kenapa sih disebut larutan elektrolit kuat? Karena di sini aku ngegunain larutan garam sebagai zat untuk menghantarkan listriknya. Larutan garam ini bisa menghantarkan listrik dengan baik. Karena bisa dilihat, nyala lampunya pun bisa terang. Kemudian pada larutannya juga pasti akan keluar banyak gelembung. Nah, itu tadi penjelasan materi biologi dan kimia yang masuk ke dalam proyek diorama ini. Sekarang aku bakal ngejelasin materi fisika yang masuk juga ke dalam proyek diorama ini. Nah, materinya yaitu tentang menganalisis gaya. Pada saat ikan berenang itu akan menghasilkan gaya dan termasuk ke dalam hukum 3 Newton yaitu aksi-reaksi. Ketika ikan menggerakkan siripnya, itu akan terjadi aksi dan ketika itu juga air akan mendorongnya sehingga air akan memberikan reaksi. Maka dari itu ikan-ikan akan bisa bergerak. Itu dia sedikit penjelasan tentang diorama yang aku buat. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.